Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الأموات ومحيي الأحياء ومدبر الأمر الآخرة والأولى وحكم وأمضى وأغنى وعقنى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا ذي المنظر الأعلى رب الآخرة والأولى. الله أكبر ولله الحمد. اللهم نشهد أنك لا شريك لك ولا ند لك ولا مثل لك ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما أعزهم وكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله إن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم وأحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan rahmat yang selalu Allah karuniakan kepada kita, sehingga syukur alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini sama kita dapat menunaikan salat Idul Fitri berjamaah. Salawat beriring salam kita haturkan kehadirat Allah, kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dengan iringan doa dan harapan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir dari atas mimbar yang mulia ini berwasiat kepada diri pribadi, juga mengajak jamaah pada umumnya untuk mari sama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Maka tema kita kali ini adalah merajut ukhuwah, membangun rezeki baru. Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin ditambahkan rezeki, basato itu dalam bahasa Arab itu meluaskan, menggelar. Kalau ingin rezeki kita itu dilapangkan, kan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah falyasil rahimahu, membangun tali kasih sayang, membangun silaturahim antar kita sesama umat, saling memberikan manfaat, saling berkasih sayang satu sama lain. Momen Idul Fitri ini adalah satu momen di mana kita baru saja kita melantunkan takbir. Takbir yang kita lantunkan ini tidak hanya sebatas di lisan, tapi melainkan ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Walitukabbirullah ala ma hadakum, kata Allah. Takbir yang kita kumandangkan ini adalah mengagungkan nama Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. 1 bulan penuh Ramadan kita telah berpuasa. Itu adalah training center bagi kita untuk membentuk karakter dan pribadi yang baru, karakter dan pribadi yang mendekati pribadi-pribadi penghuni surga. Bagaimana kita tahu karakter kita sesuai dengan penghuni surga atau tidak? Tolak ukurnya adalah kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, kalau ingin rezeki ditambah,
rezeki kita itu luas, dipanjangkan umur. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan cuma kerja mati-matian, tapi membangun kualitas pribadi kita setinggi-tingginya untuk memberikan manfaat seluas-luas. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW beliau menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi jangan pernah ngaku beriman kalau kita tidak ada kepedulian sosial kita kepada orang lain. Iman puncak kita sebagai seorang mukmin adalah saat kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita. Oh, saya udah rajin sholat, saya udah rajin ibadah, 5 waktu nggak pernah saya tinggal, sunnah-sunnah Rasulullah selalu saya kerjakan. Kalau gitu saya nanti akan masuk surga. Nggak jaminan. Rasul menegaskan, la yadkhulu ahadukumul jannah amaluhu wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani Allah birahmatin wa fadlin. Jelas Rasul menyampaikan kepada kita bahwasanya kita itu nanti masuk ke dalam surganya Allah bukan semata-mata karena ibadah yang kita kerjakan, bukan semata-mata karena sedekah yang kita keluarkan atau amal ibadah yang kita kumpulkan selama di dunia, tidak. Tapi kata Rasul, illa yataghammadani Allah birahmatin wa fadlin, kata Nabi. Kita itu nanti masuk ke dalam surganya Allah semata-mata karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau gitu mulai besok saya nggak mau sholat lagi, mulai besok saya nggak mau ibadah lagi. Kenapa? Itu kata Nabi, katanya kalau yang ibadah sholat itu nggak dijamin masuk surga. Pemahamannya nggak gitu. Rahmat dan kasih sayang Allah ini akan Allah berikan kepada hambanya yang bagus hablum minallahnya. 5 waktunya nggak pernah dia tinggal, cakap hablum minan nasnya. Hubungan antar sesama manusia pun dia jaga dengan baik, tidak saling menghina, tidak saling mencaci, tidak saling menodai satu sama lain. Ini yang akan mendatangkan dan memicu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau menelanjangi diri kita, seberapa banyak amal yang sudah kita kerjakan, sudah seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, lantas belum lagi dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Cukupkah ibadah-ibadah dan bekal kebaikan yang kita kumpulkan di dunia itu untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka satu-satunya yang nanti menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung ada tradisi dalam masyarakat kita Indonesia, itu tradisi halal bihalal, di mana kita satu sama lain saling berjabat tangan keliling kampung, saling bermaafan. Yang kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahani illa ghufirallahu lahuma. Kata Nabi, kalau ada 2 orang berjabat tangan, bertemu lalu berjabat tangan, illa ghufirallahu lahuma, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni dosa orang yang saling berjabat tangan itu. Maka sebagai penutup, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkumpul bersama para sahabat. Lalu Rasul bertanya para sahabat, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Hai sahabat, tahukah engkau siapa itu al-muflis? Al-muflis itu orang yang bangkrut. Sahabat terdiam, lantas salah seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasul, orang yang bangkrut, orang yang muflis itu adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya rumah, tidak ada lagi harta kekayaan dan uang yang dia miliki, ya Rasul, kata sahabat. Lalu Rasul menjawab, bukan itu. Sahabat tercengang. Ada orang yang sudah tidak punya uang, hartanya hilang, habis sama sekali, tidak ada harta yang dia miliki, tapi kata Nabi ini belum dikatakan bangkrut. Lalu salah seorang sahabat bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul orang yang bangkrut itu? Nabi menjawab, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa saumin wa zakatin, kata Nabi. Wahai sahabat, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu adalah orang yang datang, dia menghadap Allah, dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala sedekahnya, dia bawa pahala puasanya yang dulu dia kumpulkan di dunia, itu dia hadapkan kepada Allah. Ini orang yang bangkrut, kata Nabi. Sahabat semakin bingung. Orang yang sedemikian ahli ibadahnya justru ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut.
Kenapa kok bisa begitu ya Rasulullah? Wa qad syatama hadza. Oh ternyata si ahli ibadah yang dulu rajin sholat di dunia ini, yang rajin sedekah ini, wa qad syatama hadza. Sewaktu di dunia mulutnya ini nggak bisa dijaga. Seringkali dia menggunjing orang lain atau tanpa sengaja mulutnya ini keluar kata-kata yang menodai dan menyakiti hati orang lain. Belum sempat dia minta maaf keburu mati dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa safaqa dima hadza wa qadhafa hadza. Oh si ahli ibadah ini dulu waktu di dunia hidupnya suka seenaknya. Tangannya ini suka menyakiti dan memukul saudaranya. Saudaranya sakit hati, gak terima. Belum sempat dia minta maaf dipanggil wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata Nabi, orang yang bangkrut lalu di pengadilan akhirat si ahli ibadah ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kau yang ahli ibadah, lihat itu di belakang antrian orang-orang yang dulu pernah kau sakiti di dunia. Orang-orang yang dulu lisannya pernah kau sakiti dengan lisanmu, yang dulu waktu di dunia barangnya pernah kau ambil dengan cara yang tidak benar. Sekarang mereka meminta pertanggungjawaban di hadapanku. Yang tadinya pahala ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah yang dulu dia kumpulkan di dunia, karena hakul adaminya belum terselesaikan di dunia, maka dipertanggungjawabkan di hadapan akhirat. Kalau saya misalkan nggak sholat zuhur, saya berdosa kepada Allah, saya istighfar, saya tobat, fa insya Allah diampuni dosanya. Tapi dosa yang terkait dengan manusia tidak hanya cukup kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, perlu kita minta maaf dan selesaikan hak itu di dunia. Maka si ahli ibadah tadi banyak antrian yang meminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang dulu dia pertanggungjawaban, yang dia lakukan di dunia ini, yang belum sempat dia minta maaf. Akhirnya diambillah pahala si ahli ibadah tadi, ukhizat hasanatuhu, diambil pahala si ahli ibadah tadi, diberikan kepada orang-orang yang dulu dia pernah zolimi, yang belum dia minta maaf. Banyak pahala yang dia ambil dikasih kepada orang yang dia zolimi, diambil lagi pahalanya, diberikan lagi, habis pahalanya. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang dia zolimi yang dulu di dunia. Walhasil apa? Ukhizat sayyi'atuhu, diambil dosa-dosa orang yang dulu pernah dia zolimi ini, diberikan kepada si ahli ibadah tadi. Hasil akhirnya ibadah yang dulu dia kerjakan di dunia pahalanya habis, lantas ditambah dosa-dosa dari orang yang dulu dia pernah zalimi, yang belum sempat dia minta maaf. Ini yang kata Nabi orang yang bangkrut. Maka na'udzubillah, mari sama-sama kita yang hadir pada pagi hari ini, kita sama-sama lapangkan hati kita. Kita niatkan satu sama lain, ya Allah, hari ini saya berkumpul ya Allah, hari ini saya bersama sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya menunaikan sholat Idul Fitri ya Allah. Kalaupun ya Allah hari ini tangan saya tidak saling menjabat, kalau ada dosa-dosa di antara saudara saya ini yang sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah saya ikhlaskan, saya maafkan ya Allah. Maka inilah esensi daripada Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah kita untuk membangun kebaikan, tidak hanya baik tapi juga memberikan manfaat, tidak hanya memberikan manfaat tapi juga saling melapangkan dada untuk saling memaafkan satu sama lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Maka sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari sama-sama sekali lagi kita saling niatkan satu sama lain supaya keluar kita, selesai kita dari majlis ini, dari tempat duduk kita ini, kita kosong-kosong. Kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling meridhoi, walaupun mungkin kita tidak bisa berjabat tangan satu sama lain. Fa insyaallah hakul adami kita terselesaikan di dunia, tinggal kita memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ala raghmi anfin min jahda bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurari wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعين والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا إندونيسيا خافتك واتقى. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, duhai Engkau Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kepada orang tua kami, ya Allah. Dosa kepada pasangan kami, ya Allah. Dosa kepada istri dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hadirnya kami pagi hari ini, ya Allah, semata-mata mengharap ridho dan karunia serta rahmat darimu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pahala yang kami kumpulkan, ibadah yang kami lakukan, ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah, terimalah sholat kami, ya Allah, sebagai wujud bakti kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan setiap langkah dan kebaikan kami, ya Allah, itu sebagai wasilah untuk Kau datangkan pahala kepada orang tua kami, ya Allah. Kami yang belum sempat berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tua kami, ya Allah, maka di sisa usia kami ini, ya Allah, jadikan sisa umur kami untuk taat kepadamu, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dan kematian yang Kau ridhoi, ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap selawat yang kami baca sebagai bentuk kerinduan kami kepada Rasulullah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah SAW dalam surga dan firdaus-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, siapapun yang hadir pada pagi hari ini, ya Allah, jangan Kau biarkan kami berpisah dari majelis ini, ya Allah, kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dan kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, maka berikan kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله